Renungan Harian Katolik, Senin 29 September 2025. Mari dan lihatlah, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yohanes bab 1 ayat 47. Saudara-saudara, perjumpaan selalu akan memberikan kesan tersendiri. Dalam perjumpaan itu, kita dapat memberikan apresiasi atau penilaian, kesan, atau apapun tentang orang yang kita jumpai. Praduga positif dan negatif dapat keluar bila ingat masa lalu yang menggambarkan seperti orang itu apabila pernah mendengar penilaian tentang orang yang kita jumpai. Singkatnya, perjumpaan membawa kesan, pengalaman, dan penilaian tersendiri. Kita tahu bahwa Injil Yohanes adalah Injil perjumpaan. Tidak hanya sekedar berjumpa teman, kenalan, orang asing, sahabat, atau siapapun. Perjumpaan itu membawa suatu pembaruan hidup. Perjumpaan itu menuntut orang lain mengambil sikap. Perjumpaan itu adalah suatu pembelajaran. Orang melihat, mendengar, dan menilai, lalu ambil sikap. Inilah yang dialami oleh Filipus ketika berjumpa dengan Yesus. Yesus memanggil Filipus, "Ikutlah aku." Perjumpaan Yesus yang memanggil Filipus membuat dia menjadi pewarta. Saat berjumpa dengan Natanael dalam kurung Bartolomeus, Filipus berkata, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Perjumpaan Natanael dengan Filipus ini tidak langsung membuat Natanael percaya, sebaliknya ia mempertanyakan dan meragukan. Itulah berbagai macam sikap perjumpaan. Ketika murid-murid pertama memperkenalkan Natanael kepada Yesus, ia tidak langsung antusias menyambut. Bahkan, ia terkesan agak sinis dengan berkata, "Adakah yang baik dari Nazaret?" Ia seorang yang terbuka, apa adanya, dan kritis. Pribadi semacam ini rupanya justru membuat Yesus jatuh hati dan memilihnya menjadi kawanan para rasul. Mari dan lihatlah, inilah ajakan Filipus kepada Natanael. Pada saat ini, bukan hanya ditujukan Natanael, ajakan itu diserukan oleh penginjil. Kepada kita juga seruan ditujukan, mari dan lihatlah, kita diundang untuk memasuki lebih dalam relasi dengan Yesus. Menjadi murid Yesus berawal dari pendengaran, yakni mendengarkan pewartaannya. Dari pendengaran, melangkah lebih jauh untuk datang kepadanya. Datang untuk mendengarkan dan melihatnya secara langsung. Dari gerakan ini, kemudian diikuti dengan tinggal bersamanya. Akhirnya, ikut serta dalam karya penebusannya. Mengikuti Yesus memang bukan soal emosional belaka. Sikap emosional dapat menjerumuskan orang pada cinta buta, fanatisme sempit, atau sebaliknya sikap angin-anginan tergantung situasi di sekitar. Natanael memiliki sikap dan pendirian pribadi yang jelas, gambaran seorang beriman yang dewasa dan matang. Hari ini kita merayakan para malaikat agung, Mikael,
Gabriel dan Rafael. Ketika malaikat agung itu menunjukkan kuasa dan kasih Allah yang begitu besar yang selalu menyertai kita manusia. Ketiga malaikat agung itu menyadarkan kepada kita bahwa Allah selalu mendampingi, menyertai dan melindungi perjalanan hidup kita sehingga kita dapat sampai kepada Allah sendiri. Malaikat Mikael kita kenal sebagai pimpinan pasukan malaikat yang mengalahkan setan. Ialah malaikat yang menusuk naga besar, pimpinan setan, dengan pedangnya. Orang Yahudi melihat Mikael sebagai pelindung dalam segala penganiayaan, godaan, dan perpecahan. Malaikat Gabriel kita kenal sebagai malaikat yang membawa pesan gembira Allah kepada Maria dan juga kepada Elisabet dan Zakaria. Sedangkan malaikat Rafael kita kenal sebagai malaikat yang diutus Tuhan menyembuhkan Tobias dari penyakitnya dan membebaskan Sarah putri Ragul dari gangguan roh jahat. Mereka itu sekarang ini turun naik kepada anak manusia di hadapan Allah. Mereka ini menjadi lambang dan tanda bahwa Allah sungguh mencintai kita secara utuh, melindungi kita dari kekuatan jahat, memberikan kabar gembira keselamatan kepada kita, dan menemani kita dalam perjalanan kita di dunia ini. Maka kiranya mari kita sering mohon bantuan mereka untuk selalu mendampingi dan menyertai kita dalam perziarahan di dunia ini. Ya Bapa, dengan rendah hati kami mohon, semoga kami setia melangkah menuju keselamatan abadi di bawah perlindungan para malaikat agung-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.